Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rafli Rahman dari CCIT FTUI. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan topik mengenai leadership and communication skills. Dalam video ini, topik-topik yang akan saya menjelaskan merupakan poin-poin yang perlu dimengerti agar kita bisa menggunakan wawasan ini dalam aktivitas kelompok di mana saja. Yuk, kita jelajahi topik-topiknya. Konsep leadership atau kepemimpinan adalah sesuatu yang sudah berada sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang kita yang tinggal di perhutanan menggunakan konsep pemimpin agar mereka bisa bergerak menjalani kehidupan sebagai satu kelompok. Sampai juga ke negara Indonesia kita yang menggunakan sistem presiden agar negara kita bisa membuat keputusan terpadu. Sama aja untuk kita yang melakukan aktivitas kelompok, sebuah kelompok memerlukan sebuah pemimpin atau leader. Nah, apa aja sih peran seorang pemimpin dalam sebuah kelompok? Pemimpin itu memberikan visi dan arah, mengambil keputusan, memecah masalah, dan mampu untuk beradaptasi. Dan mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antar anggota kelompoknya. Jika sebuah grup memiliki pemimpin yang mengerti anggotanya, berpengaruh dan inspiratif, dan punya pandangan yang jelas mengenai tujuannya, bakal ada kepastian grup itu akan mencapai tujuan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih tentang peran komunikasi dari sebuah pemimpin. Dalam sebuah kelompok, pasti masing-masing anggota akan memiliki ide sendiri tentang aktivitasnya. Di sini, di mana seorang pemimpin bisa mengumpulkan ide-ide dari anggota dan bisa membuat persetujuan yang akan menjadi basis untuk suatu keputusan. Ketika sebuah anggota kelompok menjadi pemimpin, dalam aspek komunikasi, mereka mengambil peran di mana mereka bisa menetapkan metode komunikasi, memfasilitasi pertukaran informasi, mengelola konflik antar anggota kelompok, dan mendorong rasa kolaborasi. Kita sudah tahu peran komunikasi dalam leadership, tetapi untuk seorang pemimpin yang ingin menetapkan standar komunikasi dalam sebuah kelompok, keahlian apa yang perlu mereka miliki? Seorang leader akan mempunyai waktu yang lebih mudah ketika mereka memiliki skill di mana mereka bisa active listening, adaptabilitas, resolusi konflik, berkomunikasi dengan jelas, dan juga percaya diri agar anggota kelompok terasa lebih ingin bekerja sama. Ketika sebuah kelompok dibuat, biasanya pemimpinnya merupakan satu orang, tetapi ada beberapa kelompok di mana gaya leadership mereka berbeda dengan biasa. Saya akan menjelaskan beberapa tipe kepemimpinan ini dan dampak gaya ini ke aspek komunikasi antar anggota kelompok. Tipe 1 adalah autocratic leadership. Ini adalah gaya leadership di mana bagian keputusan untuk grup atau kelompok dibuat hanya oleh satu pemimpin. Dampak komunikasi untuk autocratic leadership biasanya sangat formal, tidak open, dan tidak memperboleh dialog terbuka dan umpan balik. Tipe kedua adalah sesuatu yang namanya laissez-faire leadership. Kata laissez-faire datang dari bahasa Prancis yang artinya izinkan untuk melakukan. Kelompok atau grup yang mengadopsi tipe leadership ini biasanya memiliki pendekatan lepas tangan antara anggota. Dampaknya adalah komunikasi yang informal dan desentralisasi, mendorong kreativitas, tetapi akan ada banyak konflik ide antar anggota. Tipe ketiga adalah democratic leadership. Kelompok yang memiliki kepemimpinan demokratis, walaupun memiliki satu pemimpin, aspek demokratisnya adalah di mana melibatkan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dengan pemimpin, menghargai masukan dan umpan balik antar anggota. Dampak dari democratic leadership mendorong komunikasi terbuka, anggota kelompok merasa diberdayakan untuk mengekspresi ide dan keprihatinan mereka. Sekarang, saya akan mengaplikasikan tipe leadership ini ke sebuah contoh. Katakanlah ada kelompok yang akan mengerjakan proyek untuk mata kuliah IT mereka. Gimana ya bentuk kelompoknya? Ketika kelompoknya mengikuti sistem autocratic leadership, project manager atau leadernya akan membuat keputusan sendiri dan akan memberikan instruksi ke anggota. Dampaknya ke komunikasi mirip seperti tugas dalam lingkungan kerja.
di mana anggota kelompok biasanya tidak ada input tentang proyeknya, akan ada deadline untuk tugas-tugas, dan komunikasinya layak seperti sistem top-down. Contohnya kelompok memiliki si A sebagai pemimpin. Si A akan membuat instruksi dan keputusan proyek ke semua anggota tanpa konsultasi. Deadline akan ketat, antar tugas, dan komunikasi akan hanya berada dari si A ke anggota kelompok. Jika kelompoknya menggunakan laissez-faire leadership, si A tidak akan memberikan bimbingan kepada anggota kelompok. Jadi mereka bekerja secara mandiri. Dalam komunikasi, dampaknya lebih ke kekurangan input atau arah dari leader. Walaupun anggota akan menghargai kemandirian, justru malah akan ada perbedaan ide atau tumpang tindih dalam peran yang tiap anggota harus mengikuti dalam kelompoknya. Jika kelompok proyek mengikuti democratic leadership, si A akan melibatkan aktif anggota kelompok dalam keputusan dan minta input dari mereka. Komunikasi antar kelompok akan menjadi lebih kompak. Tiap anggota memiliki tanggung jawab atas peran mereka dan sekalian mengetahui peran-peran yang dimiliki anggota lain. Contohnya mungkin si A akan membuat semacam sesi brainstorming atau tukar pikiran, atau mengadakan open meeting antar anggota di mana seluruh kelompok bisa saling lapor tentang tugas mereka. Dalam video ini, kita sudah mengetahui tentang dasar-dasar leadership, peran komunikasi untuk leader, skill yang diperlukan sebagai leader untuk komunikasi efektif, tipe sebuah leadership, dan contoh-contohnya. Saya harap informasi yang saya sudah jelaskan informatif untuk Anda. Jika kita terapkan wawasan ini dalam aktivitas berkelompok kita, pasti grupnya akan berkembang dan bisa melakukan aktivitas atau tugas yang secara efektif. Itu saja dari saya. Lagi nama saya Raffi Rahman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.